media Radio Republik Indonesia, Bovendigo dimanapun Anda berada. Selamat malam buat Anda, senang sekali di kesempatan malam ini kita berjumpa kembali dalam dialog interaktif kita. Dan di malam hari ini kita akan membicarakan terkait dengan dana otsus. Dan topik yang diangkat untuk didiskusikan pada malam hari ini seputar diseminasi progres dana otsus tahun 2017-2021 di Kabupaten Bovendigo dan juga peran dana otsus dalam pembangunan di Provinsi Papua. Dan pada kesempatan malam ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Pak Edi Wai selaku Kepala Subbidang Pemerintahan dan Otonomi Khusus Bapeda Provinsi Papua. Apa kabar Pak Edi? Syukur, saya baik-baik. Terima kasih. Selamat malam pemirsa RRI Bovendigo. Semoga asik untuk mendengar bincang-bincang kita. Ya. Bagaimana suasana Pak Edi ketika seharian penuh berada di Kabupaten Bovendigo dengan cuaca yang begitu kurang bersahabat dari pagi hingga pada malam hari ini? Gimana ini Pak Edi? Cuaca boleh tidak bersahabat, tapi orang-orang di Bovendigo itu tipologinya enak. Iya. Ada pun suasana yang emosional, tetapi cara menyampaikan itu ada dalam penghargaan terhadap orang lain. Dan itu satu keunikan yang saya dapati di Bovendigo. Iya. Apalagi dengan semboyan kami di sini ya. Iya. Bagian ya. Artinya apa itu? Artinya kamu ada, saya ada, dan intinya kita untuk berbuat yang terbaik untuk Kabupaten Bovendigo. Sesuai sudah. Oke, baik. Moto itu sesuai dengan karakteristik orang-orang tadi saya coba dapati dalam bincang-bincang kita. Kayak di topik yang kita bicarakan ini menyambut diseminasi progres dana otsus tahun 2017 hingga 2021 di Kabupaten Bovendigo dan juga bagaimana peran dana otsus dalam pembangunan di Provinsi Papua. Tentu publik dan masyarakat Papua lebih khususnya kami masyarakat yang ada di Kabupaten Bovendigo yang notabene berada di kawasan perbatasan, berada di kawasan 3D, ingin bertanya sejauh mana progres dana otsus ini kepada masyarakat Papua, lebih khususnya Bovendigo. Silakan bisa dijelaskan Pak Edi. Terima kasih. Sebenarnya kita memulai dengan satu quote yang saya bilang begini. Kalau mau tahu hasil, bertanyalah kepada penerima hasil. Jangan bertanya pada diri sendiri, itu sama dengan narsis. Jadi kalau mau mengukur kesuksesan untuk kita pakai 4 tahun, sebenarnya kita memanggal 16 tahun atau memanggal 16 tahun. Keseluruhan untuk Undang-Undang 21 itu 20 tahun perlakuannya. Tetapi yang kita soroti adalah 4 tahun dari 2017 sampai 2021. Nah, saya harus memberi satu apresiasi yang luar biasa buat Kominfo Kabupaten Bovendigo, karena ini dalam pandangan saya baru saya jumpai pada pertama kali dilakukan di tanah Papua. Artinya apa? Bovendigo tidak mau merasa bahwa jangan kita mengukur diri sendiri. Kita harus undang masyarakat sebagai penerima manfaat apa yang mereka nilai terhadap kita. Nah, terkait dengan diseminasi progres, sekarang coba saya antar dulu dalam pengertian pertama. Kalau kita bicara diseminasi, saya coba definisikan sederhana itu informasi. Kita saling memberi informasi. Saya sebagai penyelenggara pemerintah menginformasikan kepada masyarakat sebagai bagian penerima manfaat. Nah, informasi ini harus kemudian ada dalam satu keadaan yang timbal balik, sehingga kita kemudian bekerja, ada orang yang mengukur apa yang kita kerjakan. Jangan kita mau bekerja baru mengaku diri sendiri. Ini yang kita harus kemudian membangun semacam pola pemikiran baru pada masyarakat. Makanya dari awal saya sampaikan, kalau mau tanya hasil, pergilah kepada penerima hasil, jangan tanya pada diri sendiri. Kenapa? Karena ini sudah lewat 2017, 2018, 19, 21 sudah lewat fase itu. Nah, sekarang kita tidak bisa mengklaim sepihak, perlu ada semacam testimoni terbuka dari masyarakat. Dan Dinas Kominfo tadi luar biasa, dia mengerjakan ini dan ada semacam antusiasme baru masyarakat terhadap kepentingan otsus di 20 tahun lalu. Nah, sekarang kita bicara tentang kepentingan di
Bovendigul. Memang saya ini mungkin kali ketiga saya datang. Kali pertama saya datang, aduh saya 12 jam dengan darat dari Merauke Boven, karena tanah minum lumpur. Nah kali kedua agak sedikit mulai maju. Nah kali ketiga menurut saya ada semacam kemajuan. Nah sekarang kita harus bicara dalam pengertian peruntukan otsus. Otsus itu perlakuannya ada dua. Ada yang langsung bersentuhan dengan masyarakat sebagai penerima manfaat. Ada yang mendukung supaya masyarakat bisa memanfaatkan kehadirannya. Contoh, infrastruktur. Macam Kominfo ini, dia mendapat dana otsus, dia bersentuhan dengan masyarakat? Tidak. Tetapi dia memakai fasilitas ini menginformasikan semua aktivitas yang diselenggarakan dengan dana otsus. Dia mendukung, tapi ada pesan yang sampai ke masyarakat. Nah ini yang memang kita harus kemukakan berulang-ulang. Di beberapa kesempatan kami sampaikan supaya kalau boleh Kominfo diberi ruang, supaya dengan kepentingan otsus 20 tahun yang baru ini ada semacam informasi yang berimbang. Informasi ini dalam rangka apa? Membentuk opini publik bahwa apa yang dikejar pemerintah masyarakat tahu, apa yang masyarakat aspirasikan pemerintah juga dengar. Tidak bisa ada keterbukaan. Kita sudah ada dalam era digitalisasi, kita sudah bicara semua terbuka. Tolong pakai media ini untuk informasikan. Masa tuh kemudian tertutup terus. Jadi kalau 20 tahun khusus untuk 4 tahun di belakang ini, saya pikir dalam pandangan kami melihat ya ada semacam kemajuan. Walaupun mungkin dia tidak sangat spektakuler, tetapi ada yang bergerak. Ada yang bergerak. Memang ada kegelisahan yang kita jumpai di masyarakat, tapi kegelisahan itu kita anggap sebagai satu kritik untuk memperbaiki kinerja kita. Saya kira itu dulu. Oke, baik. Ketika kegiatan diseminasi progres dana otsus tahun 2017 sempat Bapak Sekda menyentil bahwa kerap kali masyarakat ini kunci utama pembangunan adalah bagaimana menargetkan kepada masyarakat asli Papua. Namun pada kenyataan kerap kali masyarakat asli Papua ini bukan dijadikan subjek melainkan objek dalam pembangunan. Ini bagaimana tanggapan Pak Edi menyikapi apa yang disampaikan oleh Bapak Sekda tadi? Memang kita pertama harus kembali kepada attitude kita sebagai penyelenggara. Attitude itu tidak akan bagus kalau pengetahuan kita tentang perencanaan otsus ini tidak kita kuasai dengan memadai. Karena dasar daripada kita menyentuh orang lain dalam kepentingan penyelenggaraan pemerintah kita kuat secara pengetahuan. Kalau kita hanya membiasakan pengalaman tahun lalu begini, kita pindah ke tahun yang baru begitu, ini kita tidak ada inovasi. Akhirnya yang pasti kita bicara sebagai satu temuan beliau itu dibenarkan. Karena apa? Kita tidak menjumpai kita sebagai penyelenggara terbentuk secara pengetahuan. Bagaimana kita melakukan satu rekayasa untuk kemajuan daerah atau satu terjemahan terhadap pemahaman undang-undang kalau kita sendiri tidak mengenali apa itu undang-undangnya, bagaimana perintahnya. Kita hanya fungsi belajar itu menggunakan telinga. Orang ini bicara seperti begini, orang ini bicara seperti begini. Kita tidak pernah fungsi perkuatan pemikiran kita lewat mata, kita membaca. Nah memang terkait dengan statement Pak Sekda, saya pikir ada walaupun mungkin saya sebut kasuistik, tetapi ini penting sekali kita harus dalami sebagai penyelenggara. Kalau tidak, akan ada semacam warisan yang dibawa masuk ke Undang-Undang 2, perubahan daripada Undang-Undang 21. Akhirnya apa? Masyarakat di Bovendigul hidup dalam sakit hati. Nah, sudah saatnya kalau kita bicara tentang satu suasana baru, kita harus mampu merubah sakit hati menjadi sehat hati. Kita butuh obatnya. Obatnya itu seperti ini, kita berdialog, kita terbuka sampaikan informasi, kita fungsikan RRI, kita kemudian libatkan semua aktivitas kita kemudian pakai RRI untuk kampanye sampai di pelosok-pelosok, bahwa ini loh ada aktivitas yang kami rencanakan, kita antar sampai kita laksanakan. Jangan berhenti sepihak, nanti sakit hati tinggal terus sakit hati. Kita punya tekad sama, kita harus berubah dalam semangat Undang-Undang Otsus Undang-Undang 2.
kita merubah semua keadaan sakit hati menjadi sehat hati. Kira-kira begitu dulu. Apakah ada target Pak? Sakit hati menjadi sehat hati, terutama bagi kami masyarakat Papua, khususnya Bofedigo yang berada di kawasan terpencil dan pedalaman ini. Target kalau berdasarkan undang-undang, karena begini ya, dalam filosofi uang pemerintah tidak mungkin bergerak tanpa regulasi. Kalau ada yang kemudian menggerakkan uang pemerintah tanpa regulasi, dia sedang merintis jalannya menuju penjara. Nah sekarang target kita adalah bagaimana semua ditertibkan dalam kepentingan penyelenggaraan OTSUS berdasarkan Undang-Undang 2. Turunannya ada PP 106, 107, ada Peraturan Menteri Keuangan 76. Semakin memang itu membuat orang pergi pada satu kesepakatan, targetnya harus tercapai. Ya, kita punya pengalaman buruk di 20 tahun sebelumnya, banyak keadaan yang sedikit bias, kita harus jujur akui itu. Nah, belajar dari pengalaman itu, dia menjadi satu rekomendasi kepada kepentingan penyelenggaraan OTSUS di Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang 2 2021-2041. Luar biasa. Pendengar Radio Republik Indonesia, Bofedigo, itulah tadi sebuah gambaran singkat terkait dengan bagaimana penggunaan dana OTSUS hingga ke depan ini bisa mencapai sasaran, bisa dirasakan oleh masyarakat. Dan sebelum kita berdiskusi lebih jauh terkait tentang diseminasi progres dana OTSUS tahun 2017-2021 di Kabupaten Bofedigo dan peran dana OTSUS dalam pembangunan di Provinsi Papua, kami ajak Anda para pendengar untuk mengikuti pesan-pesan berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bofedigo dalam dialog pada malam hari ini terkait dengan diseminasi progres dana OTSUS tahun 2017-2021 di Kabupaten Bofedigo dan juga peran dana OTSUS dalam pembangunan di Provinsi Papua bersama Pak Edi Wai selaku Kepala Subbidang Pemerintahan dan Otonomi Khusus Bapeda Provinsi Papua. Pada kesempatan malam ini juga buat para pendengar yang ingin bertanya, ingin menyampaikan pesan, Anda bisa menghubungi atau menelpon langsung ke 0811498866. Sekaligus juga bisa mengirim pesan lewat WA 0811498822. Itulah tadi telepon ataupun nomor WA yang sudah kami sampaikan. Mudah-mudahan pada malam hari ini Anda bisa menyampaikan pesan ataupun keluhan yang mana terkait dengan dana OTSUS ini bisa dirasakan atau bisa tersentuh oleh masyarakat. Pak Edi tadi sempat dalam kegiatan diskusi tadi, salah satu masyarakat yang berada di kawasan terpencil dan pedalaman, beliau sangat berterima kasih terkait dengan kegiatan tadi, terkait dengan diskusi menyangkut diseminasi progres dana OTSUS. Namun yang timbul dalam hati kecil dia bahwa dana tersebut, dana OTSUS ini, beliau sama sekali belum merasakan dampak terkait dengan dana OTSUS ini. Bagaimana tanggapan Pak Edi menyangkut apa yang disampaikan oleh masyarakat? Memang ini kita harus jujur membicarakan ini ke masyarakat. Kalau kita hitung dalam distribusi uang, tentu saja tidak akan maksimal uang itu menjangkau semua masyarakat. Maka pendekatan OTSUS itu selain dia menerima manfaat, dia yang langsung terima, ada yang mendukung. Misalnya, kalau kemudian tadinya tidak jalan sampai ke kampung dia, terus tiba-tiba dengan dana OTSUS ada pembukaan jalan, peningkatan jalan, nah itu harus diterima sebagai satu bagian yang memberi dampak terhadap isolasi yang tadinya dialami bisa mengalami keterbukaan. Nah ini soal pengertian. Kalau pengertian ini kita tidak kemudian banyak mencakapkan gitu di masyarakat, nanti orang diajak dalam satu perspektif bahwa OTSUS itu hanya bagi-bagi uang. Oke, baik. Ini terkait dengan seperti penjelasan tadi Mbak bilang bahwa penyelenggaraan dana OTSUS ini terkesan masih abu-abu dan belum dirasakan oleh masyarakat. Bisa dijelaskan Mbak ini seputar apa yang disampaikan oleh masyarakat tadi? Nah kita memang harus bicara tentang pendekatan peruntukan OTSUS. OTSUS ini ada dua pendekatan yang langsung dirasakan dengan pendekatan yang dalam maksud pendukung untuk yang sasaran penerima itu merasakan. Nah kita harus melakukan
Kalau kita bicara semacam testimoni, ini kita harus ada dalam satu pengungkapan jujur bicara apa yang dirasakan dalam maksud pendekatan pendukung, apa yang langsung diterima. Karena memang kita kalau bicara konsentrasi uang khusus di infrastruktur lumayan besar. Nah, ketika kita bicara dalam maksud penerimaan, orang akan merasa bahwa kami tidak merasa itu uang khusus. Nah, sekarang kita harus benarkan dulu uang khusus ini dalam perspektif uang atau kemudian perspektif selain uang. Nah, itu yang harus kita cakapkan. Nah, terima kasih Ibu ya. Sebenarnya ini saya punya satu pemikiran yang hampir sama dengan Ibu juga. Kita berharap ada semacam satu lembaga independen yang menguji tentang tingkat kepuasan terhadap layanan ini. Nah, hari ini saya datangi Bovendiku, saya lihat dulu satu ujian kecil yang saya jumpai bahwa ada keberanian untuk memastikan 4 tahun ini otsus di kabupaten itu berhasil enggak. Dan itu masyarakatnya sendiri memberikan argumentasinya. Makanya dari awal saya bilang, kalau mau tahu hasil, jangan bertanya kepada diri sendiri, pergilah kepada penerima hasil. Ini kurang pengawasan katanya ini dari Markus di Wedding. Silakan Pak Edi bisa menjawab pertanyaan masyarakat ini. Saya mau bilang masyarakat yang ada di Bovendigul, mari kita menaruh satu optimisme baru terhadap penyelenggaraan otonomi khusus dengan Undang-Undang 2. Kenapa optimisme baru? Sekali lagi dari awal kami telah membicarakan bahwa dengan Undang-Undang 2 ini, mekanisme pelaporan, bahkan pengawasan dan juga pertanggungjawaban itu dia sedikit bergeser. Dahulunya pemerintah ke pemerintah, sekarang pemerintah kepada satu badan bentukan baru yang namanya BP3OKP, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Nah, badan itu bukan representasi pemerintah dia yang menguji semua pelaporan yang masuk, semua pertanggungjawaban yang masuk, yang dikerjakan di kabupaten kota bahkan di provinsi. Nah, ada lagi namanya DPRK, berdasarkan amanat Undang-Undang 2. Ada lagi MRP. Mereka ini akan bertugas melakukan penilaian terhadap apa yang kita laporkan. Artinya apa? Di situ mereka memberikan semacam pengawasan terhadap rencana, penganggaran, belanja sampai dengan pelaksanaan. Bahkan terakhir itu mereka melakukan uji atau semacam penjajakan dengan cross informasi. Apakah benar ini sampai di masyarakat atau tidak? Dan itu diamanahi untuk BP3OKP. Jadi kalau saya sekali lagi mengajak masyarakat, mari kita punya optimisme baru bahwa dengan Undang-Undang 2 yang lama yang bocor-bocor, benar sekali dari Bapak sampaikan bocor-bocor, sedapat mungkin ditekan atau dijahit kembali supaya jangan bocor oleh kehadiran BP3OKP ini atau DPRK atau MRP nanti yang bertugas untuk melakukan pengawasan itu. Saya kira itu dulu. Kita berharap demikian ya. Iya. Semoga banyak bocor yang bisa ditambal sehingga ke depan ini penggunaan dana otsus bisa tepat sasarannya, Fedi ya. Baik pendengar, sebelum kita lanjut pada kesempatan malam ini juga kami ingin menyapa buat para pendengar yang berada di daerah terpencil dan pedalaman. Ada yang di Ninati, ada yang di Bomakia, ada yang di Minip Tanah, dan juga yang ada di Jair, Fofi, Firwage, dan lain sebagainya. Selamat malam buat Anda. Mudah-mudahan suasana malam hari ini bisa membuat kita terus bersemangat dalam menjalankan aktivitas kita. Dan pada malam hari ini, bagi para pendengar yang ingin bertanya seputar penggunaan dana otsus, sudah sejauh mana, Anda bisa langsung menelpon ke 0811 4988 666 dan juga mengirim pesan lewat nomor WA 08114988. Terima kasih Ibu. Bacanya Ibu mengajak saya kita membuka-buka bagian dari penyelenggaraan pemerintah. Memang begini Ibu ya, sebenarnya kita harus dikasih tahu kalau ini sangat teknis sekali bagian daripada kerja pemerintah. Pemerintah itu sudah melakukan pemetaan terhadap aktivitas belanja dari semua pemerintah kabupaten kota. Nah, mereka mengukur 20 tahun lalu
alokasi yang diterima per kabupaten itu konstruksi belanja ini beratnya kemana? Apakah ke publik ataukah ke penyelenggara pemerintah? Mereka sudah punya kesimpulan sehingga bagaimana cara mengantisipasi supaya jangan terjadi lagi. Dengan semangat Undang-Undang 2 dibentuklah satu aktivitas pengawasan yang super ketat. Nah, dimulai dari mana? Kita melakukan semacam standarisasi menilai. Kalau ini belanja, contoh satu aktivitas belanjanya 100 juta, 100 juta itu diposting dalam neraca belanja. Kira-kira uang ini beratnya kemana? Apakah ke publik atau ke masyarakat? Dan itu sudah mulai dilakukan dalam pendalaman di PMK, di Peraturan Menteri Keuangan, di PP 107 bahkan 106. Sehingga kita semakin juga ada dalam ajakan, mari kita beroptimisme tentang penyelenggaraan Otsus dengan Undang-Undang 2. Sekali lagi terima kasih Ibu atas masukan Ibu. Dan saya punya satu keyakinan baru bahwa dengan adanya Undang-Undang 2, dengan perangkat turunan yang dibentuk karena perintah undang-undang, semakin dia menutupi ruang untuk orang semakin liar mengelola dana otsus. Fokusnya semakin terlarang. Kira-kira begitu. Kemudian sebelum lanjut kita diskusi seputar destinasi progres dana otsus di tahun 2017, 2021 di Bofdigul dan juga sejauh mana peran dana otsus dalam pembangunan di Papua. Kami ajak Anda untuk mendengarkan pesan-pesan berikut ini. Baik pendengar Radio Republik Indonesia, Bofdigul dimanapun Anda berada, kembali kita berdiskusi seputar destinasi progres dana otsus tahun 2017-2021 serta peran dana otsus dalam pembangunan di Provinsi Papua. Baik, ini bukan hanya di kami di Bofdigul, banyak masyarakat ketika berdiskusi terkait kegiatan yang digelar tadi pagi oleh Dinas Kominfo, ada sebuah keterbukaan. Namun di lain sisi seperti keluhan-keluhan mereka masih istilahnya sakit hati. Dan kira-kira apakah ada trik-trik ataupun juga mungkin kiat-kiat apa sehingga sakit hati ini bisa mereka terobati dan seperti penjelasan atau penekanan PID tadi, mereka kembali sehat hati ini. Gimana PID? Ya, kita harus bersepakat bersama baik penyelenggara sebagai yang terdepan untuk melangsungkan tugas-tugas penyelenggaraan. Mari ada komitmen yang harus kita konsolidasi di tingkat penyelenggara. Kalau masyarakat selama ini sakit hati, kita harus sekarang kemudian cari obatnya. Mudah-mudahan dengan Undang-Undang 2 itu salah satu obat yang ampuh, yang bisa membuat sakit hati berubah menjadi sehat hati. Kita tidak bisa membiarkan masyarakat terus ada dalam satu keadaan yang berkepanjangan sakit hatinya. Akhirnya apa? Dia melihat pemerintah seolah nggak ada pemerintah. Yang akhirnya dia melihat orang pakai baju keki itu seolah-olah ada semacam jiwa berontak untuk melawan. Nah, ini yang harus kemudian secara pergerakan penyelenggara pemerintah kita harus pahami kalau ini adalah bagian dari keadaan sakit, jangan kita biarkan terus dia sakit. Kasihan kalau dia sakit, dia akan menjadi bagian yang membuat pihak lain yang mengawasi kita akan memastikan bahwa ada ketidakmaksimalan terhadap upaya mencari solusi yang baik terhadap keadaan-keadaan yang mereka sedang alami. Sekali lagi memang ruang ini dimulai dari penyelenggara. Dan berharap penyelenggara harus juga memahami bahwa kalau ada semacam kasuistik kasus dan itu bisa menjadi satu suasana yang membuat kejiwaannya atau hatinya sakit, mari kita kemudian pahami dalam semangat baru, undang-undang baru, cara kerja baru, kita rubahlah itu menjadi sehat hati. Memang ini soal-soal kita yang serius. Sekali lagi di Bofdigul, dalam suasana tadi siang diskusi di Aula Bupati, memang saya jumpai realitas itu. Ada semacam sakit hati yang menumpuk lama sekali. Nah, kita harus berani tampil di muka untuk kasih tahu, oke, kita sama-sama punya komitmen dan langkah untuk merubah sakit hati ini kepada sehat hati. Nah, satu hal yang luar biasa di Bofdigul yang saya apresiasi, mereka sakit hati tapi cara menyampaikannya masih menghargai orang.
Itu yang luar biasa sekali. Ada kecewa pemerintah A, pemerintah B, dinas A, dinas B, tetapi tetap menyampaikan dalam penghargaan menghormati manusia lain. Kenapa kita tidak pergi dalam satu semangat ini? Bagaimana kita cairkan ini keadaan di Kabupaten Bovendigul? Saya kira Ya, mudah-mudahan itu menjadi solusi tepat ya, bagaimana mengobati mereka yang lagi sakit hati dan menjadi sehat hati ya. Pak Edi, ini rata-rata di Kabupaten Bovendigul 20 distrik dan 112 kampung yang ada di Kabupaten Bovendigul ini kan berada di kawasan 3T dan juga pedalaman bahkan perbatasan. Lantas konsep pembangunan apa yang sangat tepat sehingga penggunaan dana otsus ini bisa dirasakan, dinikmati oleh masyarakat? memang ini kalau kita bicara dalam fakta hukum Undang-Undang 2, dia menyebutkan langsung aktivitas dalam Undang-Undang 2 itu dia harus menyasar daerah-daerah 3T menjadi prioritas yang didahulukan, sehingga daerah 3T tidak merasa dia daerah yang tetap dalam 3T, tetapi walaupun dia 3T, tetapi itu semacam ada suasana kota baru yang kita kemudian desain di 3T, sehingga orang-orang tidak merasa minder diri, kami di daerah 3T selalu belakang, terdepan, terluar, tertinggal. Tapi dengan kemudian belajar kepada perintah Undang-Undang 2, saatnya sebagai penyelenggara sudah harus memahami pada dirinya bahwa ini perintah undang-undang. Saya harus mengerjakan bagaimana daerah-daerah 3T, daerah-daerah yang terdepan, terluar, tertinggal menjadi konsentrasi dalam kepentingan mengintervensi program kegiatan masuk ke situ. Artinya dalam intervensi pembangunan ini bukan semata peran daripada pemerintah, namun peran serta komponen lain juga ikut menggerogoti hal ini ya. Benar, semua stakeholder pembangunan itu harus terlibat. Dan memang yang paling penting, sekali lagi kita minta Kominfo dengan RRI harus terus join, sehingga mereka yang ada di 3T yang mungkin tadinya belum terkomunikasi dengan bantuan ini bisa kemudian terkomunikasi, sehingga ketika pemerintah masuk ke situ mereka tidak melihat pemerintah sebagai sesuatu yang asing, tetapi ada kepentingan untuk membuka segala macam keterisolasian di daerah 3T. Pada kesempatan malam ini juga ya, kita ingin menyapa buat para pendengar yang ada di kawasan terpencil pedalaman di 20 distrik dan juga 112 kampung. Bila mana Anda masih ingin bertanya sejauh mana penggunaan dana otsus, Anda bisa mengirim pesan melalui nomor WA 08114988-222 dan juga menelpon langsung ke 08114988-666. Dan pada malam hari ini Pak Edi siap menjawab apa yang menjadi pertanyaan terkait dengan diseminasi progres dana otsus tahun 2017-2021 di Bovendigul dan juga bagaimana peran dana otsus dalam pembangunan di tanah Papua. Pak Edi, tentu publik ingin bertanya ini Pak, apakah di tahun 2022 ini ada peningkatan dana otsus sehingga ke depan ini bisa dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat yang ada di tanah Papua, lebih khususnya di Bovendigul ini? Ya, saya rindu masyarakat di Bovendigul itu tersehat hati, saya bilang. Sekarang ada optimisme baru, dana ini kami tidak lagi di provinsi yang mengatur, tetapi kami di provinsi bertugas untuk melakukan penilaian terhadap usulan. Nah, posisi terakhir dana dia akan menjadi bentuk uang itu ditentukan oleh kementerian. Nah, Bapak Ibu masyarakat yang ada di Kabupaten Bovendigul, kalau ini sudah di take over oleh pemerintah pusat, tidak ada ruang kompromi lagi untuk orang mau Bapak ini begini, karena mereka sudah pakai standar penilaian dan ini layak atau tidak layak. Ketika mereka menilai layak dan tidak layak, misalnya kategori tidak layak, terus daerah tidak melakukan perubahan, yang rugi daerah, karena dia akan kurangi uangnya berdasarkan usulan yang tidak dirubah dalam standar penilaian mereka. Bahkan mereka juga memastikan pertanggungjawaban itu betul-betul sangat akurat. Dan dulu mungkin karena di batas provinsi ini banyak kecolongan, sehingga sekarang tugas-tugas ini diambil alih oleh semua oleh Kemenkeu.
dan memang betul-betul standarisasinya luar biasa. Ekstrem. Saya bilang ekstrem karena dia periksanya itu tidak kompromi. Artinya ini membuka ruang untuk di daerah melakukan upaya jemput bola ya? Harus. Tadi saya sangat sayangkan tadi kalau daerah itu tidak ada dalam satu kemitraan. Penyelenggara jalan sendiri, rakyat masyarakat jalan sendiri. Karena ketika saya kasih contoh di muka, kalau kabupaten, contoh Kabupaten Bovendigul dia dapat uang 200 miliar untuk tahun ini, contoh, ditransfer 3 tahap, 35, 45, dan 25%. Ingat bahwa tahap 1 itu adalah perhitungan tahun sebelumnya. Nah sekarang ketika dia transfer tahap 1 35%, mau transfer tahap 2 45%, dia harus kemudian serapan tahap pertama. Nah tahap ketiga transfer itu adalah perhitungan tahap pertama, tahap kedua untuk transfer tahap ketiga. Dan kalau kemudian di situ ada lambat serap, itu berdampak terhadap penyerapan, terhadap transfer. Nah apalagi kalau kemudian dia berakumulasi di Desember itu menjadi silpa. Misalnya di dinas kesehatan, silpanya 50 miliar. 200 miliar tadi yang nilai masuk untuk Kabupaten Bovendigul, di tahun berikut itu dia potong 50 miliar, turun menjadi 150 miliar. Itu rugi bagi daerah. Rugi. Maka memang sebagai penyelenggara harus kita menginformasikan ini supaya tidak bermain-main sampai berpotensi menjadi silpa. Kalau dalam penjelasan saya tadi di Bapeda, saya bilang begini, kalau bupati sampai ketahui hal-hal ini, bupati mungkin tidak akan kompromi dengan pemegang jabatan. Jadi akan ganti langsung orangnya. Kenapa? Asumsinya sederhana, saya lagi butuh uang, kenapa Anda kasih kurang uang? Dan itu ini dengan Undang-Undang 2 ini sangat memberikan semacam koreksi kepada penyelenggara dalam semua eselonasi, baik itu 2, 3, 4. Sebab kalau tidak maksimal, itu resiko kemudian mereka hilang jabatan terjadi. Bukan lagi ahli karena orang ini dilapor-lapor, tidak. Fakta anggaran itu memastikan kalau sampai silpa ya sudah terima resiko. Terima resiko. Bupati bilang kamu tidak produktif, keluar aja. Saya lagi butuh uang, kenapa kasih kurang uang? Ini Undang-Undang 2 yang bicara begitu jadi. Karena resiko silpa. Maka mereka dalam arahan-arahan dari kementerian berharap jangan ada silpa. Karena silpa itu dia tunda transfer berikutnya. Jadi kalau tadi 200 miliar, silpa 50 miliar, dia transfer 150, 50 di mana? Itu kan ada 50 tuh, pakai dulu. Kira-kira begitu, Pak. Ya, lantas PD, kiat-kiat apa yang harus dilakukan di daerah supaya mengantisipasi hal seperti yang ditegaskan oleh PD tadi? Pertama, memang sebagai penyelenggara harus banyak membuka diri untuk menerima informasi yang membentuk pengetahuan. Karena ini harus kita berani untuk out of the box lah, keluar dari kotak lah. Jangan hanya itu saja. Karena pengetahuan di luar sana, tata bahasa masyarakat itu dia berkembang kencang sekali, cepat sekali. Kalau penyelenggara tidak bisa adaptif terhadap itu, dia justru menjadi penghambat. Nah, mau tidak mau sebagai penyelenggara harus adaptif dengan perubahan itu. Dan itu yang harus dimulai. Perintah undang-undangnya jelas, sekarang kembali ke manusia penyelenggaranya. Dia mau kemudian adaptasi diri dengan membaca itu tidak. Mengetahui itu tidak, cara kerjanya bagaimana mengantarnya sampai ke masyarakat. Sebab kalau dia tidak lakukan, masyarakat akan menjadi semacam anjing penjaga. Dia awasi apa yang dibuat karena memang perintahnya begitu. Jadi ini repot sekali. Repot dalam pengertian bahwa kalau tidak ada semacam upaya membedah, dimulai dari semacam penginformasi di kepala yang baik, kita akan susah berhadapan dengan situasi yang rumit. Kita mengulangi sejarah yang buruk sebelumnya, kita kasih pindah lagi dalam babak baru undang-undang otsus ini. Ya, mudah-mudahan itu jangan sampai terjadi ya. Jangan sampai terjadi, Pak. Baik, Fedi, apakah Anda optimis terkait dengan kegiatan hari ini menyangkut desiminasi progres dana otsus ini bisa menjadi acuan bagi OPD-OPD untuk bagaimana menyatukan sebuah gerakan bersama guna melakukan pengeroyokan terkait dengan program ataupun kegiatan-kegiatan di OPD sehingga dana otsus ini bisa menyentuh langsung masyarakat? Kalau membaca regulasi saya optimis.
Tapi membaca psikologi orang itu yang perlu kemudian saya juga mendorong supaya ada optimisme. Karena tidak semua penyelenggara itu mau bekerja, belajar dan bekerja. Nah ini jadi soal, apalagi ketika dia pada leveling salon 3, salon 2, 4 yang kemudian tidak punya orientasi pelayanan, itu memang dia memburukan satu totalitas penyelenggaraan pemerintah. Nah sekali lagi, semua yang diidam-idamkan masyarakat itu startingnya itu dari penyelenggara. Kalau penyelenggara tidak kemudian bisa menyesuaikan diri dia dengan tuntutan masyarakat, kita tidak berharap banyak. Tetapi sekali dalam perspektif undang-undang saya lihat ini akan ada semacam memaksa, karena memang sifat hukum itu kan dipaksa. Jadi aparat yang tidak mau ikut dalam satu pemaksaan hukum, dia tersisi dengan sendirinya. Jadi mau tidak mau menyesuaikan undang-undang, dia bicara layaninya begini, standarnya begini, pemeriksaannya begini, ikuti. Kalau tidak ya dianggap sebagai perlawan hukum, dan orang-orang yang lawan hukum dia sanksinya harus dihukum. Ya mudah-mudahan penyelenggara pemerintahan ini bisa menjadi pilot project ya terkait dengan bagaimana diseminasi progres dana otsus ini ya Pak ya. Saya mau kasih satu tips yang baik sekali, dan memang ini akan menjadi cerita tersendiri saya untuk teman-teman di luar Bovendigul tentang, saya anggap ini success story dari Kabupaten Bovendigul lewat Kominfo. Berani memberi satu ruang yang terbuka, informasi itu diterima. Karena di kabupaten kota yang lain tidak, hampir selama saya menangani otsus hampir tidak menyelenggarakan ini. Baru pertama kali terjadi di Bovendigul dan lewat Kominfo. Memang ini yang kami sampaikan dengan kepada Kepala Kominfo, Kepala Polda, tolong kemudian diapresiasi kerjasama ini dengan Kominfo, dengan media yang ada, supaya informasi-informasi ini harus disebarluaskan. Terlebih juga hal-hal seperti ini harus dilakukan dalam rangka mencerahkan penyelenggara. Jadi jangan cuma sekali terus tahun depan lagi. Karena informasi di luar kita ini berkembang cepat sekali. Terakhir Pak ya, Pak Edi, apa pesan yang hendak disampaikan sehingga ke depan ini masyarakat juga bisa merasakan terkait dengan apa yang namanya dana otsus, dan juga bagaimana penyelenggara ini mau membuka diri, membuka hati sehingga dana otsus ini bisa terserap dan dirasakan oleh masyarakat. Kalau saya pertama untuk masyarakat, mari kita sama-sama ada dalam kemauan bersama. Kalau tadinya ada sakit hati, kita dengan informasi singkat ini, kita bisa pergi kepada suasana sehat hati. Informasi ini semacam upaya kita menghadirkan semangat penyelenggaraan pemerintah daerah dengan bentukan otonomi khusus, sehingga dengan basis Undang-Undang 2 kita sudah menjumpai ada satu perubahan. Saya punya optimisme sekali bahwa Undang-Undang 2 memaksa kita untuk harus kerja lebih profesional. Nah ini jadi serius. Nah Bapak Ibu yang mendengar, saya mau kasih tahu satu poin lagi. Harus berani kritik. Kritik itu berbeda dengan mengada-ada. Kritik di sini adalah menghubungkan apa yang dibicarakan dengan apa yang dibuat. Itu pengertian kritik. Di luar itu namanya mengada-ada. Itu bisa berpotensi fitnah. Fitnah itu tidak perlu kita bicara di RRI, itu diselesaikan dengan polisi. Nah, tetapi namanya kritik, kita pergi dalam pengertian yang sama. Masyarakat silakan kritik kalau memang ada penyelenggara yang tidak maksimal melakukan tugas-tugas penyelenggaraannya. Teman-teman di Jakarta kemukakan begini, kalau boleh orang-orang di Papua itu jangan banyak teriak-teriaknya. Memang kata-kata itu cuma buat 4 kata atau 5 kata, tetapi maknanya dalam sekali. Nah sekarang saya coba responi itu sebagai penyelenggara, pada sektor mana yang kemudian masih teriak-teriak, orang harus datangi supaya jangan banyak teriak. Pak Lukas NMB sebagai Gubernur Papua membuat satu statement, orang Papua tidak happy. Nah, saya coba tambahkan, mencari solusi alternatif
atas keadaan orang Papua tidak happy secara sektoral. Misalnya tidak happy di pendidikan seperti apa, tidak happy di kesehatan seperti apa, di Kominfo seperti apa, di perencanaan seperti apa, di ekonomi makro seperti apa, di pemberdayaan masyarakat seperti apa. Kita kenali baru kita bisa mensolusikan itu. Kalau tidak pernah kita kenal, kita juga akan solusi tanpa kita kenal. Saya kira itu dulu. Terima kasih untuk perjumpaan ini. Baik, terima kasih buat Pak Edi atas penjelasan singkat. Selama 1 jam kita berbincang seputar diseminasi progres dana otonomi khusus tahun 2017-2021 di Bovendigul dan juga peran dana otsus dalam pembangunan di tanah Papua. Pada kesempatan malam ini saya Tommy menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda terkait dengan diskusi yang sangat luar biasa ini. Mudah-mudahan dengan penjelasan Pak Edi selaku Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan juga Otonomi Khusus Bapeda Provinsi Papua tentang bagaimana dana otsus ini ke depan kita masyarakat yang lagi sakit hati dengan dana otsus ini bisa sehat hati, dan pada muaranya masyarakat di tanah Papua lebih khususnya Bovendigul bisa merasakan kesejahteraan tentang bagaimana pemanfaatan dana otsus ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Anda para pendengar. Selamat malam.